Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, mari kita sama-sama yang pertama-tama kita ucapkan puji syukur atas nikmat, karunia serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau, berkat kegigihan beliau dalam mendakwahkan agama Islam, kita bisa merasakan nikmatnya Islam dan nikmatnya iman sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Anak-anakku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada mapel fikih. Ya. Kalau tahun kemarin, tahun ajaran baru kemarin, kita melanjutkan lagi di bab sholat. Nah, anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sholat juga, dengan tema hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, di sini Pak mengambil dari kitab Fathul Qorib. Ya, Fathul Qorib. Ada 7 hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah berbicara sengaja dengan kata-kata seperti yang biasa kita ucapkan di sehari-hari. Kemudian itu berbicara dengan sengaja, tertawa dengan sengaja. Nah, itu adalah satu dari 7 hal yang membatalkan sholat. Nah, kemudian yang kedua, ada gerakan yang terus menerus. Nah, di mazhab Imam Syafi'i, ketika kita 3 kali bergerak, misalnya kita menggaruk badan kita secara terus menerus 5 kali misalnya kayak gini, nah itu sudah bisa dikatakan adalah salah satu hal yang membatalkan sholat. Nah, tidak boleh, karena di Indonesia mayoritas bermadhab Syafi'i. Jadi 3 kali saja atau 3 kali ya, atau tidak terus menerus. Misalnya seperti ini, kalau mau garuk ada yang kata gini. Nah, kemudian kita turun lagi, sedekap lagi seperti ini, kata lagi, garuk lagi seperti itu. Nah, jangan terus menerus. Kemudian yang ketiga ada hadas kecil dan hadas besar. Sudah kita pelajari sama-sama di tahun ajaran yang kemarin. Oke. Nah, kita mengulang lagi. Apa itu hadas kecil? Contohnya kencing. Nah, kemudian buang air besar, itu hadas kecil. Kemudian hadas besar apa? Hadas besar misalnya kalau wanita lagi bulanan, ibu baru masih mengeluarkan darah ketika nifas. Kemudian anak laki-laki yang sudah balik, yang sudah dewasa, mengeluarkan cairan dewasa. Nah, itu hadas kecil dan hadas besar. Nah, ketika kita sedang melakukan sholat kok kita ingin atau sudah keluar hadas kecil atau hadas besar, maka kita
wajib untuk membatalkan sholat karena sholat itu sudah batal. Kemudian yang keempat selanjutnya terkena najis. Nah, terkena najis gimana maksudnya? Misalnya kita ketika sholat Allahu Akbar, kemudian ketika kita sujud, kok kita mencium bau seperti bau air kencing anjing misalnya, atau air kencing manusia, atau kotoran hewan atau manusia, kemudian kita memegangnya atau tidak sengaja memegangnya, itu kita wajib membatalkan sholat, kemudian wudhu lagi, dibersihkan lagi, lalu kita sholat lagi. Karena ketika kita sholat kemudian kita menyentuh yang terkena najis, otomatis kita tidak sah sholat kita dan wajib diulang. Kemudian selanjutnya aurat terbuka dengan sengaja, misalnya tadi gatal ya, gatal sampai terbuka auratnya. Aurat laki-laki dari mana sampai mana? Dari pusar sampai lutut. Kemudian aurat perempuan semua anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ketika kita menggaruk misalnya yang perempuan, nah seperti ini sudah aurat, ini pergelangan tangan ini sudah aurat. Ketika kita nanti sholat kita gini, nah sengaja kita membuka aurat. Nah, sekarang kan sudah tahu, nanti kalau sholat jangan dibuka-buka lagi seperti itu. Kalau laki-laki misalnya pakai sarung atau pakai celana, gatal gitu langsung digaruk sampai celananya ke atas sampai ke dengkul misalnya. Nah itu membuka aurat dengan sengaja. Nah, wajib kita membatalkan sholat, kemudian wudhu lagi, kita sholat lagi secara sempurna. Yang selanjutnya yang ke-6, merubah niat. Nah merubah niat ini gimana kok bisa? Yang pertama niatnya awalnya sholat isya kok bisa merubah niat? Nah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ketika kita sholat, nah kemudian kita ingat kompor yang belum dimatikan, kemudian kita ragu akan memilih membatalkan atau tidak membatalkan. Nah itu sebenarnya sudah batal. Nah kemudian ada lagi contoh merubah niat, misalnya kita ragu, saya tadi sudah niat apa belum? Nah, seperti itu. Kemudian ini sholat isya atau maghrib? Nah, itu kan belum diniatkan. Ketika kita sudah mulai wudhu, itulah di situ niat kita yang dimulai dari wudhu itu. Setelah wudhu mengucapkan melafadzkan doa, kemudian niat sholat, misalnya sholat maghrib atau sholat isya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ke-7, murtad. Nah, murtad ini sudah ketika sholat sudah tidak diterima sholatnya. Sebelumnya apa itu murtad? Nah, yang belum tahu, murtad adalah seseorang yang keluar dari agama Islam. Sebelumnya dia muslim, kemudian karena tertutup hatinya oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala, naudzubillahi min dzalik, kemudian orang itu keluar dari agama Islam, itu namanya murtad. Nah, Pak cukupkan sekian, akhiru da'wana alhamdulillah, kurang lebihnya Pak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.